Bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini saya akan membuat video dengan judul 3 faktor penting harus diperhatikan dalam tanam bawang merah. Sebelum video kami mulai, kami mohon bantuan Bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman untuk like, share, dan subscribe. Dengan like, share, dan subscribe, kami lebih giat lagi membuat video-video yang lebih kreatif, serta bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman bisa mengikuti video kreatif kami selanjutnya. Bawang merah merupakan salah satu hasil komoditas pertanian yang bisa dibudidayakan pada segala musim. Berarti tanaman bawang merah bisa tumbuh pada musim kemarau maupun musim penghujan. Namun untuk menanam bawang merah pada setiap musim merupakan tantangan tersendiri bagi para petani, karena memang memiliki risiko yang berbeda jika dibandingkan dengan menanam tanaman jenis lainnya. Maka dari itu sebagai petani harus memiliki pengetahuan yang lebih tentang bagaimana cara menanam serta bagaimana cara merawat tanaman bawang merah baik di musim hujan maupun di musim kemarau, sehingga akan mendapatkan hasil yang baik dari segi kualitas maupun kuantitas, sehingga harga yang didapatkan akan lumayan lebih tinggi. Adapun faktor yang mempengaruhi budidaya tanaman bawang merah adalah sebagai berikut. 1. Faktor genetis. Langkah pertama dalam budidaya bawang merah adalah pemilihan bibit. Pastikan umbi bawang merah yang dijadikan bibit berkualitas baik dengan ciri-ciri sebagai berikut. Telah berumur 3-4 bulan. Warna bawang merah mengkilat, tidak keropos, atau tidak terlihat rusak akibat hama dan penyakit, serta berat umbi 3-4 gram. Untuk perlakuan benih, bila terpaksa menggunakan benih yang berumur kurang dari 3 bulan, lakukan pemugesan kurang lebih 0,5 cm, serta lakukan perendaman atau spray dengan GA3 atau auksin. Sementara untuk penanaman musim penghujan dilakukan perlakuan benih, baik itu semprot atau rendam dengan fungisida bahan aktif Finomil dengan konsentrasi 1 gram per liter air, agar nantinya bibit yang tumbuh terhindar dari penyakit. Kedua, faktor tanah. Lakukan pengolahan tanah dengan baik dengan tujuan agar tekstur, struktur, tata udara tanah menjadi lebih baik, serta memperbaiki aerasi dan drainase agar tidak ada air yang menggenang dan kelembapan pertanaman tidak terlalu tinggi, serta memperlebar jarak tanam terutama pada saat musim hujan. Berikanlah pupuk organik atau pupuk kandang dengan tujuan menyediakan unsur hara makro maupun mikro, serta akan mempunyai daya ikat ion yang tinggi, sehingga akan mengefektifkan bahan organik di dalam tanah serta mengaktifkan zat seternik di dalam tanah sehingga struktur tanah menjadi baik. Pada waktu pengolahan tanah, lakukanlah pengapuran dengan dolomit di samping untuk meningkatkan pH tanah sehingga penyerapan unsur hara bisa maksimal, juga mengaktifkan mikroorganisme yang berguna bagi tanah, serta mencegah serangan penyakit dengan dosis dolomit 2-3 ton per hektar. Yang tidak kalah dengan penting adalah pengaplikasian trikoderma pada lahan atau bedengan yang akan ditanami bawang merah dengan konsentrasi 10-20 ml per liter air, dengan maksud untuk mencegah timbulnya penyakit, baik itu penyakit antraknos maupun penyakit fusarium atau moler. Ketiga, faktor lingkungan. Memupuk adalah bahan yang kita berikan ke dalam tanah, baik yang organik maupun anorganik, dengan maksud untuk mengganti kehilangan unsur hara dari dalam tanah dan bertujuan meningkatkan produksi tanaman. Penerapan pola pemupukan berimbang yang baik dengan pengertian pemupukan yang disesuaikan dengan kondisi iklim atau cuaca, umur tanaman, serta performan atau penampakan dari tanaman sebelum dipupuk, serta pertimbangan dosis, waktu, serta cara aplikasi pupuk, sehingga aplikasi pupuk secara maksimal dengan hasil optimal, baik kualitas maupun kuantitas. Sementara aplikasi pestisida diharapkan hanya terbatas mempertahankan kondisi tanaman agar tetap baik. Untuk itu diperlukan tepat jenis pestisida, tepat dosis atau konsentrasi pestisida, tepat waktu aplikasi, sehingga tanaman tetap bertahan dengan kondisi yang terbaik, sehingga akan menghasilkan hasil yang terbaik pula. Saya rasa cukup sekian dulu video pagi ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.